Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama matama wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji beserta syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan ridha Allah, kita sudah dihidupkan dari kematian sementara. Dari tadi malam sampai insyaallah kita melaksanakan salat subuh di masjid yang kita cintai. Selawat beriring salam mari terus kita sanjung sajikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah, marilah kita tetap istiqomah dengan apa yang sudah kita lakukan, dengan apa yang sudah kita latih ketika di bulan Ramadan dan memasuki 7 Syawal pada bulan Syawal yang kita cintai ini. Maka oleh karenanya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba yang bersyukur dan sebagai hamba yang beruntung, kita harus tetap istiqomah untuk melaksanakan ibadah-ibadah kita yang sudah kita lakukan pada Ramadan kemarin dan istiqamah di 11 bulan yang akan datang. Karena sebaik-baik bekal sesungguhnya adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kita istiqamah maka Allah akan insyaallah menaikkan derajat kita sebagai hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang mulia, setiap manusia, setiap orang pasti mengharapkan dia punya kedudukan yang tinggi. Setiap orang mengharapkan dia memiliki derajat yang luhur. Sehingga jamaah, setiap orang yang berusaha untuk mendapatkan itu dengan berbagai caranya masing-masing, apapun cara dilakukan supaya dia ditingkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun sesungguhnya apa yang membuat kita menempati derajat yang tinggi? Tentunya terutama derajat yang tinggi di hadapan Allah, seperti yang kami sampaikan di awal. Jamaah yang mulia, dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah pernah bersabda, qala ala adulukum ala ma yamhulah bihil khata ya wa yarfa'u bid darajat. Maukah kalian aku tunjukkan atas sesuatu dengannya Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat kalian? Lalu mereka menjawab, qalu balla ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, isbagul wudu'i alal mahri wa khusratul khuta ilal masjid wa intizaras salah ba'da salah fazalikur ribat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan makna yang terakhir adalah menyempurnakan wudu pada saat yang kita tidak sukai, seperti keadaan dingin, seperti keadaan yang kita rasakan pada hari yang berbahagia ini. Banyak berjalan ke masjid dan menunggu solat ke waktu solat yang lainnya. Setelah solat itu, maka itulah ribat. Hadis riwayat Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menyatakan bahwa beliau mengatakan bahwa yang dapat menghapuskan dosa-dosa di hadapan Allah dan diangkat derajat seseorang
ada beberapa hal jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama seperti yang kami sampaikan di awal, yaitu menyempurnakan wudu di pagi hari yang dingin. Seringkali di pagi hari dalam keadaan dingin, terlebih lagi saat cuaca sedang dingin, seringkali kita enggan untuk berwudu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pernah mendengar dan kita pernah membaca, solat subuh adalah solat yang sangat berat sekali. Tapi ketika kita melakukan dengan ikhlas, apapun yang menjadi rintangan, maka kita akan tetap berjamaah solat subuh. Inilah yang kami disebutkan adalah menyempurnakan wudu di pagi hari yang dingin. Nah, ini adalah satu keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika di pagi hari yang dingin lalu kita berwudu dan menyempurnakan wudu, itu akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan akan mengangkat setinggi-tingginya derajat kita jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya, dengan tingkatan yang pertama ini, maka beruntunglah kita pada pagi yang berbahagia ini dapat berhadapan dengan Allah, dapat melaksanakan subuh berjamaah di masjid yang kita cintai, karena kita mengejar derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang mulia, yang kedua, amalan yang dengannya Allah akan menghapuskan kesalahan dan akan mengangkat derajat seseorang adalah bersabar atas sesuatu yang tidak kita senangi. Termasuk mungkin diantaranya adalah melaksanakan ibadah, melaksanakan kebaikan adalah sesuatu yang terkadang tidak kita senangi, karena memang demikianlah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasul pun mengatakan bahwa jalan ke surga itu dipagari dengan sesuatu yang membuat seseorang itu tidak senang. Seperti kita beribadah, ibadah bukan hanya ibadah salat, seperti kita menjaga masjid yang kita cintai ini, seperti kita membersihkan masjid yang kita cintai ini sebagai panitia dan lain sebagainya. Banyak hal-hal yang negatif yang disampaikan ke kita. Nah, itu adalah ibadah yang mungkin kita tidak senangi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan takut jamaah yang dirahmati Allah, kita akan dimuliakan oleh Allah, kita akan ditinggikan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala ketika memang kita dengan ikhlas menjaga dan memakmurkan masjid ini. Maka oleh karena jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun yang disampaikan oleh orang lain tentang kita melakukan ibadah terutama di dalam masjid yang kita cintai, dan itu tidak usah khawatir jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah mencatatnya. Karena Allah sudah mencatatnya bahwa kita adalah orang yang paling mulia dan akan ditingkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang disampaikan orang, apapun yang disampaikan oleh siapapun, karena kita ikhlas untuk membangun dan memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Karena itu adalah ibadah. Maka seperti yang kita sampaikan di bawah di awal tadi, bahwa ibadah itu kadang-kadang berat untuk kita dan kadang tidak kita senangi. Tetapi ingatlah bahwa derajat kita insya Allah akan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis yang kami sampaikan tadi, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak langkah menuju ke masjid, dalam artian bahwa dia rajin pergi berjamaah salat di masjid, maka itu akan mengangkat derajat seseorang. Ketika kita memakmurkan masjid yang kita cintai ini, ketika terus berjamaah, ketika setelah Ramadan, bukan hanya di Ramadan kita melakukan jamaah di dalam masjid ini, maka kita akan ditinggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah selalu menunggu salat setelah dia salat. Artinya dia selalu merindukan salat, dia selalu menunggu datangnya waktu salat. Itulah empat hal yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahan seseorang dan mampu melaksanakannya, dan akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita solat pada pagi hari ini, maka nanti kita akan solat suruh, maka kita akan solat duha, dan mungkin nanti kita akan menunggu solat zuhur jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang ketika yang keempat ini kita mampu untuk melakukannya, maka kita adalah salah satu orang yang mampu meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan kita menjadi orang istiqomah dalam melakukan keempat hal tadi. Yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap melaksanakan solat subuh di dalam masjid ini. Tetap kita lakukan apapun resiko yang kita dapatkan. Dinginnya air itu akan mengalahkan ketika niat kita akan memakmurkan masjid ini. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang ibadah itu kita tidak senang, tetapi Allah akan mencatat semua apa yang kita lakukan, terutama ibadah-ibadah di dalam masjid yang kita lakukan hari ini. Maka kita akan ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita memakmurkan masjid yang kita cintai ini, bukan hanya pada ibadah Ramadan, tapi di pada bulan-bulan yang lainnya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita menjadi orang yang istiqomah untuk melakukan ibadah-ibadah, karena kita sudah berjanji bahwa kita adalah Abdullah, hamba Allah, dan kita adalah orang yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kami sendiri dan tembusannya kepada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.